ya. Jadi kalau untuk pertemuan yang sifatnya penyampaian materi, maka kita akan gunakan jadwal secara Zoom. Sehingga saya sudah membuat WhatsApp group bersama PJ dari kelas A, B, dan C, ya. Saya akan nanti berkoordinasi, gitu. Kita cari jadwal yang pas untuk ketiga kelas bisa bergabung bersama melalui Zoom, gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan ada penugasan, kemudian kalian diminta untuk mempresentasikan tugas, maka kita akan kembali ke jadwal kelas masing-masing, gitu. Karena tidak memungkinkan 3 kelas itu akan presentasi tugas sekaligus, gitu ya. Tapi kalau penyampaian materi, insya Allah kita akan gunakan medianya adalah Zoom meeting. Itu yang pertama saya sampaikan. Kemudian, jadi nanti saya tunggu jadwal dari di WhatsApp kita untuk Zoom meeting ini kita tetapkannya di hari apa dan jam berapa. Karena seperti halnya hari ini gitu ya, mungkin di kelas B dan C bisa, tapi kelas A nggak bisa. Kalau tadi kan perhitungannya adalah karena dosen lain juga masih menjelaskan silabus saja, gitu. Tapi perlu dipahami oleh para PJ kelas bahwa kita mesti punya jadwal yang benar-benar free 3 kelas A, B, C ini bisa sama-sama. Suara saya kedengar ya? Maaf, ini kamera saya lagi. Nah, berikutnya saya izin share untuk program BPU di masa transisi digital. Oke, sudah terlihat belum ya PPT saya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Terdengar, Ibu, terdengar. Oke. Oke. Saya nanti akan mengajarnya tim teaching dengan Bu Nata, gitu ya. Kemudian ini ada beberapa silabus yang ada di mata kuliah Integrated Marketing Communication. Gitu. Jadi saya akan menjelaskan 7 chapter terkait dengan topik-topik yang ada, ya. Pertemuan akan ada 6 pertemuan, jadi kita nanti akan ada UTS dan UAS, dan UTS dan UAS ini biasanya saya akan menggunakan project based learning. Untuk berikutnya tentang UTS dan UAS, saya akan koordinasikan dengan kita, gitu. Jadi nanti projectnya seperti apa, bagaimana prosedur kalian kerjakan, itu nanti saya akan jelaskan menyusul. Ya, ini ada beberapa buku yang menjadi referensi di mata kuliah Integrated Marketing Communication. Nanti saya akan share ini ke WA Group, jadi silakan PJ bisa share ke teman-teman lain di kelas A, B, dan C. Ya. Jadi ini ada 2 buku yang digunakan, ada bukunya dari grup, ada juga bukunya dari Shin. Kemudian ini adalah rubrik penilaian atau assessment rubrik ya. Jadi sistem penilaian yang ada di mata kuliah AMC ini seperti biasa, jadi saya membutuhkan kehadiran kalian setiap pertemuan dan secara aktif dalam hal ini. Artinya kalau saya mengadakan pertemuan melalui Zoom meeting, saya minta untuk teman-teman bisa
aktif di kelas gitu karena saya biasanya juga akan mencoba untuk berdiskusi gitu ya. Dan mungkin saya akan memanggil beberapa nama untuk memberikan respon atas materi yang saya sampaikan ya, atau saya akan membuka pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Jadi saya harap untuk aktivitas kelasnya bisa diterapkan gitu ya di kelas IMC. Kemudian ada group assignment atau tugas kelompok tentunya, kemudian ada penilaian dari tes dan final test gitu ya. Untuk setiap kelas ini ada berapa mahasiswa ya? Setiap kelas ada berapa? 36 Bu, 36. Oke. Mungkin nanti bisa dibuat 4-5 orang untuk bergabung di dalam satu kelompok gitu ya, sehingga nanti bisa untuk mengerjakan berbagai proyek yang ada di universitas. Nanti saya tunggu pembagian kelompok dari PJ untuk diinformasikan ke saya sehingga kelompoknya dari awal sudah terbentuk, dan untuk berbagai tugas saya harap untuk kelompok sama. Oke. Dari beberapa hal ini ada yang mau ditanyakan, ini terkait grup assignment, ini nanti masih saya koordinasikan dengan Murta ya. Jadi ini masih sifatnya ini yang tahun lalu, tapi nanti kita akan coba buat grup assignment-nya untuk project based learning yang ada di kelas kita. Terkait dengan silabus ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Jadi Ibu mohon maaf mau nanya, untuk kelompoknya sendiri itu harus cewek cowok atau bisa bebas, Bu? Saya coba ada meeting. Oke, saya udah minggir. Tadi di sebelah ada yang maju. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan? Tadi saya kurang dengar. Tadi siapa yang nanya? Bu, maaf, untuk kelompoknya itu bisa isinya cewek semua, cowok semua, atau harus campur ya, Bu? Bebas? Bebas. Yang Baik, Bu, penting terima maksimum 5 ya. Oke, kemudian untuk
metode pembelajaran di kelas ini adalah student center gitu ya. Jadi proses pembelajaran berpusat pada teman-teman sehingga nanti saya hanya memberikan pengantar gitu ya dalam setiap chapter yang ada. Itu nanti teman-teman akan mempresentasikan gitu ya. Jadi misalkan di minggu depan itu insya Allah saya akan menjelaskan dulu tentang pengantar gitu ya terkait dengan brand equity and accountability gitu ya. Nah kemudian nanti setelah itu akan saya membuka forum diskusi gitu ya. Dan berdiskusi nanti selebihnya nanti di WA group saya akan memberikan tugas untuk teman-teman misalkan mencari studi kasus atau apa gitu. Nah itu nanti akan jadi bahan diskusi gitu. Jadi silabus ini nanti akan saya share ke teman-teman semuanya gitu sehingga nanti sudah tahu gitu ya. Teman-teman harus bersiap dia minggu depan itu materinya apa gitu ya. Jadi nanti ketika saya info di WA group bahwa nanti teman-teman harus menyiapkan misalkan studi kasus gitu ya, kalian sudah membawa studi kasus gitu. Karena nanti saya akan bergilir untuk bertanya gitu. Di awal itu saya biasanya akan kasih pengantar saja. Selebihnya nanti kalian karena sudah saya share bukunya gitu ya. Jadi nanti kalian bisa join discussion. Kemudian kalau misalkan materinya teknis, saya akan kasih rekaman ini ya, rekaman materi yang bisa kalian simak setidaknya di 1 atau 2 hari sebelumnya. Gitu. Jadi kalian sudah punya bekal gitu. Jadi saya sudah memberikan rekaman untuk materinya, kemudian nanti di pertemuan itu karena ini adalah 3 SKS, tapi kita pertemuan kelasnya adalah 2 SKS, gitu ya. Tentunya satu materi itu susah untuk dicukupkan, gitu ya. Jadi nanti setiap materi nggak akan pernah selesai, gitu. Belum tuntas pahamnya, jam kuliahnya akan sudah selesai. Maka materinya akan sebagian saya share melalui video, gitu ya. Jadi nanti saya share link videonya, kalian silahkan menyimak dulu, mempelajari materinya sambil buka bukunya, e-booknya nanti saya share. Gitu. Kemudian nanti saya info apakah kita akan diskusi melalui studi kasus atau nanti kita akan diskusi untuk mempertajam materi yang sudah saya rekam sebelumnya. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gitu ya. Jadi nanti rekaman materi ini akan saya berikan gitu ya setiap minggunya gitu ya supaya kalian bisa mempelajari itu dulu ya. Jadi pas di hari H-nya kita benar-benar memang pakai metode pembelajaran student center gitu ya. Jadi saya udah gunakan satu SKS itu untuk kalian belajar mandiri dan saya memberikan materi melalui video gitu ya, dan 2 SKS yang ada di kelas itu kemudian kita berdiskusi gitu ya. Oke. Mungkin itu saja sekilas untuk pengantar hari ini karena memang seperti yang sudah saya janjikan ke teman-teman bahwa hari ini agenda kita saya hanya menjelaskan terkait dengan silabus, kemudian tentang etika akademik yang ada di kelas gitu ya. Saya mengharapkan kalian bisa datang tepat waktu ketika Zoom gitu ya. Kemudian setiap tugas saya mohon untuk teman-teman bisa memiliki integritas yang baik secara akademik untuk tidak melakukan hal-hal yang
terkait dengan plagiat, mencontek, dan seterusnya gitu ya untuk tugas saya. Mohon kita menjunjung tinggi etika akademik gitu ya, nggak hanya di kelas saya tapi di semua ya. Oke, jadi itu saja. Selanjutnya nanti beberapa bahan materi silabus akan saya share ke WA group dengan PJ kelas, kemudian bisa dilanjutkan PJ kelas ke kelas masing-masing ke teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri untuk pertemuan awal kita. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di jadwal yang sudah disepakati bersama, dan kita akan mulai dengan Zoom meeting 3 kelas. Oke, sini ada yang raise hand, silakan Faisal. Iya, Ibu tadi kan dijelasin bakal pakai buku yang tadi ditunjukin 2 itu ya. Itu kita beli bukunya atau ada soft file-nya? Saya ada soft file. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Jadi nanti saya ada beberapa e-book saya share gitu ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Sebenarnya yang ditayangin tadi kan yang itu ya gitu. Tapi misalkan saya ada 3 e-book tentang IMC, bisa buat pembacaan kalian kemana aja sama aja. Jadi sebenarnya kalau di luar dari buku yang saya share nanti monggo-monggo aja, bebas-bebas aja gitu ya, asal judulnya IMC, insya Allah sebenarnya secara konsep, secara substansi akan sama gitu ya. Gitu. Tapi rasanya nggak adil aja gitu ya kalau saya biarin teman-teman nggak dapat bukunya gitu, supaya nyambung ketika saya kasih video pembelajaran atau saya kasih PPT-nya, kalian nyambung, kalian juga pegang bukunya gitu, karena mungkin yang ada di sajian PPT saya tentu saja tidak selengkap dan sedetail yang ada di buku gitu ya. Sekali lagi karena waktu pembelajaran nggak akan cukup untuk mengupas satu chapter secara detail seperti di buku. Maka yang di PPT atau di video pembelajaran itu hanya sebuah pengantar, gitu ya, sebuah pengantar singkat. Sehingga satu SKS yang nggak ada, karena kita 3 SKS tapi pertemuan hanya 2 SKS, maka silakan satu SKS itu kalian gunakan untuk belajar mandiri, yaitu dengan menyimak video pembelajaran saya sebagai pengantar dan kemudian kalian membaca bukunya secara mandiri gitu ya. Kemudian nanti kita ketemu bersama, harapan saya kalian sudah memahami pengantar yang saya sampaikan, kalian sudah bisa belajar secara mandiri melalui e-book, kemudian kita akan pertajam melalui diskusi yang kita akan adakan di setiap pertemuan terkait dengan kasus-kasus atau konsep-konsep yang merujuk pada chapter yang sedang kita bahas. Gitu ya. Mudah-mudahan Faisal dan teman-teman semuanya di sini sudah bisa memahami hal tersebut. Ada lainnya lagi yang belum jelas? Oke. Oke, rasanya mungkin sudah cukup bisa dipahami ya untuk pertemuan awal ini, gitu ya. Insya Allah nanti minggu depan sudah bisa lebih tune in lagi ke Integrated Marketing Communication. Yang jelas ini adalah mata kuliah pengembangan dari manajemen pemasaran, kemudian ada juga beririsan dengan desain komunikasi gitu ya. Jadi di sini akan membahas perluasan dari promotion mix gitu ya, bagaimana sebuah brand itu akan mengkomunikasikan dirinya gitu ya, brandnya, perusahaannya melalui beberapa strategi gitu ya, atau melalui beberapa medium. Nah, itulah kurang lebih yang akan dibahas di Integrated Marketing Communication gitu ya. Kemudian terkait juga hal ini dengan strategi pemasaran, karena kita dihadapkan dengan beberapa opsi gitu ya. Kita tahu punya
media macam-macam gitu ya. Maka medium mana yang dirasa efektif gitu ya, efektif secara cost, efektif secara pencapaian target gitu. Jadi melalui AMC ini kita diberikan apa ya, kerangka pemahaman yang cukup luas tentang berbagai opsi yang ada gitu ya. Dan dari berbagai opsi yang ada, pendekatan mana yang paling cocok, yang paling efektif buat brand kita, intinya seperti itu ya. Baik, itu saja saya rasa pengantar untuk pertemuan kita di awal semester ini. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semuanya sudah hadir melalui Zoom meeting. Itu saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Bu. Makasih.